Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP. Alhamdulillah ya, hari ini masuk servisan HP Redmi 9C ini ya. Nah, HP ini masuk ke counter saya dengan keadaan seperti ini gitu. Nah, dia restart terus menerus ya di logo baterai gitu, logo baterai kosong gitu. Nah, seperti ini. Dan saya coba cas juga tidak ada perubahan sama sekali gitu. Hanya restart logo baterai gitu ya. Nah, ini saya coba cas menggunakan HP yang lain. Casnya itu masuk gitu ya. Nah, masuk, tapi di HP ini tidak ada perubahan sama sekali gitu. Walaupun kita cabut casnya, itu juga restart di logo baterai gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung saja ya, ini kita akan bongkar HP-nya, kita lepaskan SIM tray-nya dan lepaskan juga back covernya gitu. Nah, sini awas ada fleksibel fingerprint ya. Sekarang kita lepaskan baut-bautnya. Nah, ini saya akan cek ya menggunakan multi tester digital gitu. Cek baterainya dan ternyata tidak ada tegangan ya di baterainya. Oke, dan ini saya akan lepaskan dulu mesinnya, jangan sampai kena gitu, kena fleksibel power gitu. Nah, ini saya ganjel dulu ya. Saya ganjel menggunakan kertas bekas tisu gitu, tisu tempered glass gitu. Nah, sekarang pasangkan konektor baterainya dan coba cas gitu, apakah masih restart HP-nya gitu. Nah, ternyata tetap ya tidak ada perubahan sama sekali gitu. Saat kita cas dan fleksibel powernya itu kita angkat ya, dan kita ganjel, tetap tidak ada perubahan sama sekali gitu. Nah, sekarang saya coba hidupkan HP-nya. Untuk jalur power itu ada di pin paling bawah ya. Pin paling bawah kita shortkan ke ke kutub negatif gitu ya. Negatif ya terserah, itu di kaleng bisa gitu. Ternyata tetap tidak ada perubahan sama sekali gitu. Oke, dan ini saya akan tembak dulu baterainya menggunakan alat penembak baterai ini ya. Saya tembak baterainya ya sekitar 10 menitan. Nah, ini untuk konektornya ini kalau kita tekan baru connect gitu. Kalau kita lepas dia tidak connect ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi untuk warna biru itu tandanya connect. Nah, setelah saya tembak ya baterainya, ini sekitar 5-10 menitan ya. Nah, kita coba hidupkan, shotkan pin paling bawah ke kaleng gitu. Nah, seperti ini ya. Itu berfungsi sebagai tombol power gitu. Tetap ya, tidak ada respon sama sekali gitu. Oke, hal pertama sudah dilakukan gitu. Untuk flexible power itu kita eksekusi tetap tidak ada perubahan. Kemudian cara yang kedua gitu. Cara yang kedua, kita akan lepaskan baterainya ya. Lepaskan baterainya. Kemudian kita jumper fuse baterai dari HP ini gitu. Caranya bagaimana gitu ya? Caranya kita bongkar dulu plastik yang ada di atas di flexible baterai ini ya, solasi anti panas ini ya yang warna kuning gitu. Nah, sekarang kita lepaskan saja. Nah, perlahan biar plastiknya ini solasinya ini masih utuh gitu ya saat nanti kita akan pasangkan kembali gitu. Nah, ini fuse-nya ya. Fuse baterainya kita akan lepaskan dulu, kemudian kita akan jumper menggunakan kabel jumperan gitu. Nah, jadi untuk melepaskannya kita gunakan solder, tambahkan flux, dan ini saya jumper ya menggunakan kabel jumperan gitu. Ya, usahakan gunakan kabel jumperan ya. Jangan langsung menggunakan timah gitu. Kalau kita gunakan timah, nah seperti ini ya. Usahakan jangan gunakan timah. Kalau menggunakan timah itu biasanya bisa menyebabkan baterai itu bisa bengkak gitu ya. Jadi kalau kita gunakan jumperan seperti ini, menggunakan kabel ya khususnya, itu dijamin aman gitu. Nah, ini untuk perakitan kembali saya percepat ya, hampir 8 kali percepatan gitu. Nah, ini saya tembak lagi ya baterainya menggunakan alat penembak baterai ini. Ini saya diamkan hampir setengah jam gitu ya. Nah, setelah setengah jam saya tembak baterainya, ini saya coba hidupkan ya. Alhamdulillah, ternyata muncul ya tulisan Redmi gitu. Nah, muncul tulisan Redmi dan MIUI gitu. Oke, dan kita tunggu bootingnya ya, dan ternyata alhamdulillah bisa masuk sampai ke menu gitu.
Ada. Jadi cara kedua itu sudah bisa menghidupkan HP dengan cara kita jumper pius baterainya, HP-nya sudah bisa hidup dan masuk sampai ke menu gitu. Jadi kan hal pertama tadi saat kita kerjakan flexible powernya itu tidak merubah keadaan HP ini gitu. Tetapi saat kita kerjakan hal yang kedua gitu, dengan jumper pius baterai dari HP ini tadi, alhamdulillah gitu sudah bisa merubah keadaan HP ini gitu. Yang tadinya HP ini restart di logo baterai gitu, dan alhamdulillah HP ini sudah bisa masuk sampai ke menu gitu. Nah seperti ini ya. Oke, sekarang saya coba cas dulu gitu ya. Nah, saya cas. Nah ternyata tidak ada respon sama sekali ya saat dicas. Jadi nah ini saya cas menggunakan HP lain bisa dicas gitu, sedangkan di HP ini tidak bisa gitu. Jadi kita perlu mengerjakan hal yang berhubungan dengan cas lagi ya, baik itu konektor cas atau mungkin yang lainnya gitu ya. Nah langsung saja kita akan eksekusi ya. Nah, kita lepaskan penutup mesin bagian bawah ini. Nah, video ini saya percepat ya, hampir 4 kali percepatan gitu, saat pelepasan baut di bagian mesin bawah gitu. Nah dan ini sudah terlepas ya. Kemudian konektor fleksibel yang menuju ke mesin atas itu saya lepaskan dan saya pasangkan kembali gitu. Nah seperti ini. Kemudian pasangkan konektornya dan pasangkan juga konektor baterainya gitu. Nah, kemudian kita cas gitu. Nah, apakah sudah ada perubahan atau tidak gitu. Nah dan ternyata masih tetap ya, tidak ada perubahan sama sekali. Apa itu, diam tak bicara katanya, bisu tak bicara ya, gimana gitu. Diam tak bergerak gitu ya, bisu tak bicara gitu. Oh ya. Oke, itu kata-kata siapa itu? Oke, dan langsung saja ya kita eksekusi konektor casnya. Nah ini kita lepaskan konektor casnya. Nah jadi untuk konektor cas HP ini masih bawaan ya, belum pernah diganti. Nah ini tandanya masih ada lem hitam di bagian kaki pin konektornya gitu ya. Nah, jadi ini saya akan lepaskan konektor casnya, dan ini saya carikan dulu ya konektor cas yang sama dengan HP ini gitu. Nah, jadi untuk stok konektor cas ya alhamdulillah gitu, lengkap ya.
Ini saya carikan dulu yang khusus Redmi 9A gitu, Redmi 9C gitu. Nah, yang mana ya? Jadi untuk Redmi 9C ini konektor casnya sama dengan Samsung A01 ya. Nah, alhamdulillah ya ada ya konektor casnya. Nah ini sama ya. Oke, ini kita ambil satu. Nah, sekarang langsung saja kita eksekusi. Nah, jadi penjepit PCB punya saya ini sudah dari zaman purba ini ya. Soalnya yang awalnya itu warnanya putih ya, sebenarnya ini jadi warna apa ini? Warna coklat kehitam-hitaman ya. Ya selagi fungsi masih berfungsi gitu ya, kenapa harus ganti ya. Oke, dan ini kita fokus ke konektor casnya lagi. Nah ini saya tembak menggunakan blower di setelan anginnya itu 2 dan panasnya 3 gitu. Nah ini sudah terlepas ya, tinggal langsung saja kita pasangkan konektor casnya yang baru gitu. Usahakan tembak terlebih dahulu di bagian PCB nya ya. Kalau lem itu sudah meleleh baru kita pasangkan konektor casnya. Jangan lupa gitu, tambahkan timah di pinnya gitu. Oke, dan ini sudah terpasang ya untuk konektor casnya. Sekarang kita pasangkan mesin bawahnya ini ke tulangan ya. Pasangkan konektor yang menuju ke mesin atas dan juga itu saja ya, konektor yang menuju ke mesin atas. Jadi untuk konektornya ini fleksibelnya ini menyatu dengan LCD. Nah, menyatu dengan LCD sama gitu dengan Redmi 9A gitu. Nah, oke, sekarang kita pasangkan. Kemudian kita coba cas gitu, apakah sudah merubah keadaan HP ini. Dan ternyata tetap masih tidak bisa dicas ya saat kita ganti konektor casnya. Oke, sekarang cara yang kedua. Kalau HP itu tidak bisa dicas, kita gunakan multitester digital gitu. Kita cari jalur biasanya jalur pibus ya, pibas gitu. Nah jalur pibas apakah sampai ke mesin atas atau tidak. Nah dan ini ternyata tidak ya. Nah biasanya jalur 5 port ini ya. Nah, jadi solusinya bagaimana gitu? Masa kita harus ganti LCD gitu? Tidak mungkin kan? Jadi caranya gunakan tali jemuran gitu ya, jumperan.
Caranya kita jumper di bagian mesin bawah di kapasitor. Nah, di kapasitor nanti saya tunjukkan setelah saya jumper ini ya. Nah, ke kapasitor, kemudian ke titik pibas di mesin. Nah, itu ada 2 titik ya. Titiknya itu yang di bagian bawah di samping kiri gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, kapasitor ini kita jumper ke titik pibas di bagian atas ini. Pibas ya itu. Ya kayaknya pibas ya. Pokoknya jalur cas gitu. Nah, sekarang setelah itu kita cek lagi menggunakan multitester digital apakah jumperan ini nyambung atau tidak gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau nyala lampu yang warna merah itu berarti nyambung. Seperti ini ya. Kita posisikan di kapasitor, kemudian di titik bagian atas. Nah, nyala ya. Berarti jalurnya ini sudah nyambung gitu. Nah, nyambung ya. Nah, setelah kita jumper gitu. Sekarang kita amankan dulu multitester digitalnya dan langsung gitu kita coba cas. Nah, pasangkan konektor baterainya. Oke. Nah, kita coba cas ya. Wah, ada respon getar ini. Nah, muncul tulisan Redmi gitu. Nah, dan presentasi baterainya juga muncul gitu. Berarti permasalahan dari HP ini saat tidak bisa dicas itu tidak mesti konektor casnya gitu. Nah, jadi untuk HP ini jalur untuk pengecasannya itu putus gitu. Jadi biar bagaimanapun kita ganti konektor cas gitu. Misalkan mungkin ini konektor casnya, ganti lagi yang lain gitu. Sampai berpuluh-puluh kali pun juga tidak bisa dicas kalau jalurnya itu putus gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya, untuk 2 permasalahan HP ini sudah bisa terselesaikan. Caranya tadi yang pertama dengan kita jumper fuse-nya, kemudian kita jumper lagi jalur casnya gitu. Nah, seperti ini tinggal kita pasangkan konektornya gitu, kemudian baut-bautnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita pasangkan fleksibel fingerprintnya gitu dan back covernya. Alhamdulillah ya, rezeki hari ini masih dipermudah gitu. Jadi untuk permasalahan HP yang restart seperti yang awal tadi gitu, tidak semuanya gitu permasalahannya ada di fleksibel on off gitu. Bisa saja di baterai atau yang seperti tadi ya, fuse baterainya itu di jumper. Nah, kemudian juga yang kedua tadi, untuk permasalahan tidak bisa dicas gitu. Tidak bisa dicas itu tidak semuanya permasalahannya itu ada di konektor cas. Seperti tadi kan kita sudah ganti konektor cas dan ternyata permasalahannya belum sampai di situ saja gitu ya. Jalurnya juga putus gitu. Jadi kita jumper seperti tadi.
Nah, dan alhamdulillah untuk logo petirnya saat pengecasan sudah muncul gitu ya. Sekarang kita tunggu dulu apakah saat dicas ini bertambah atau tidak gitu. Jangan-jangan pak charging ini ya pak charging ya. Pengecasan palsu gitu, benar gitu, ada logo petirnya cuma tidak nambah gitu. Oke, kita tunggu saja gitu ya. Ya, kita tunggu sekitar 1 menit 2 menitan lah. Nah, kita tunggu dulu. Kalau sudah bisa bertambah berarti alhamdulillah gitu, permasalahan sudah terselesaikan gitu. Nah, ini saya coba ganti kabel datanya ini ya. Nah, kita tunggu ya. Jadi untuk durasi video ini cukup panjang ya, karena saya mempertahankan gitu step by step cara bagaimana mengatasi HP seperti ini gitu. Jadi 4 ya tadi, dari fleksibel power, fuse baterai, konektor cas gitu, jalur casnya juga gitu ya. Jadi kemungkinan, nah alhamdulillah ya ini sudah bertambah casnya. Saya rasa video kali ini cukup ya, dalam artian HP ini sudah bisa terselamatkan gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua gitu ya, dan khususnya untuk teknisi pemula yang masih belajar gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.